minta tolong Caca ke depan memimpin. Bagaimana cara membagi 4 stik es krim ini agar merata? Kira-kira dibagikan kepada berapa orang dan setiap orang mendapat berapa bagian stik es krim ini? Ya, siapa yang bisa? Mbak Diana, silakan. Diana, 4 stik es krim mau dibagikan ke berapa orang? 4 orang. Siapa yang mau kamu bagikan? Bisa tunjukin 4? Dewa, Evelyn, dan Marcel. Ya, baik, yang ditunjuk bisa buka. Nih, ini boleh dipegang, Mbak Diana. Geser ke sini, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Baik, sekarang Mbak Diana sudah punya 4 stik es krim, mau dibagikan ke 4 temannya. Kira-kira sama rata atau tidak ya? Ya, silakan. Oke, 1, 2 lagi. Oke, baik. Apakah stik es krim yang dipegang Mbak Diana masih ada? Ada. Hah? Habis. Apakah yang diterima keempat temannya sama rata? Sama. Berapa yang diterima setiap temannya? 1. Jadi 4 stik es krim dibagikan ke 4 orang, maka setiap orang mendapatkan 1 stik es krim. Oke, baik. Terima kasih. Duduk kembali. Siapa lagi yang mau coba? Hari ini kita akan belajar tentang faktor bilangan dan faktor persekutuan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menentukan faktor dari suatu bilangan. Nah, ketika anak-anak sudah bisa menentukan faktor suatu bilangan, nanti anak-anak juga akan bisa menentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 2 bilangan. Setelah mengetahui faktor persekutuan bilangan, anak-anak nanti diharapkan bisa menentukan faktor persekutuan terbesar atau istilahnya adalah FPB. Yang belum siapa?
Oh, ada dua pasangan. Kita cek ya. Pasangan yang pertama yaitu 8 dan 1. 8 bagi 8 hasilnya 1. 8 bagi 1 hasilnya 8. Betul ya pasangan ini? Betul. Oke. Pasangan yang kedua berapa? 4 dan 2. 8 bagi 4 hasilnya 8 bagi 4 hasilnya 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Betul pasangan ini? Masih ada pasangan lagi kira-kira? Untuk angka 8? Tidak. Oke, betul. 12 tadi bisa dibagi dengan angka 1, 2, dan 12. Ya, ini adalah faktor dari bilangan 12. 2, 5, 10. Jadi, faktor persekutuan dari 10 dan 20 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kelompok 1 siap? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bu Guru akan membagikan LKPD kelompok satu persatu. Kelompok 1. Oke, baik. Oke, siapa? Oke, kelompok 3. 3. Faktor persekutuan dari 18 dan 27 adalah 1, 2, 3, dan 9. FPP dari 18 dan 27 adalah 9. Oke, baik, betul? Bagaimana kelompok lain? Sama atau beda? Beda. Oke, kita cek. Faktor persekutuan dari 18 dan 27 adalah 1, 3, 9. FPB-nya 9. Oke. Bagaimana yang lain? Betul, ya. Dikasih apa? Ayo. Oke, habis? Habis? Oke, sama rata? Oke, setiap kelompok ini dapat berapa stik es krimnya? 3. Rotinya? 2. Ada berapa kelompok ini di sini? 7. Oke, berarti stik es krim dan rotinya bisa dibagikan kepada 7 orang. Baik, kuenya habis? Habis. Sekarang permennya. Apakah juga habis? Dibagi 4. Oke. Berarti dibagi 4 orang sama rata atau tidak? Setiap orang dapat berapa? 5 itu Oke.
Jadi FEB-nya berapa? 4. Kita sudah tahu tentang faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. Bagaimana faktor bilangan itu bisa menyelesaikan soal pembagian yang sama rata. Ya, tadi beberapa kelompok sudah mencoba nggih dengan alat peraga, dengan kue atau permen atau stik es krim. Ya, ketika kamu membagi sesuatu benda atau barang kepada orang lain, bendanya lebih dari satu macam, itu berarti kalian bisa menggunakan apa anak-anak? Faktor persekutuan terbesar. Paham? Nah, contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang pernah berbagi makanan kepada orang lain? Nah, kayak Evelyn. Mau arisan di rumah itu kan buat agar-agar harus dikap, terus disendoi satu sendok besar. Oke. Terus selain agar-agar biasanya ditambah sama makanan apa? Kue. Ya, biasanya dalam satu dos itu berbeda-beda makanan ya. Bagian dengan faktor bilangan tidak hanya membagi makanan, bisa juga membagi kelompok. Ya. Misalnya nih di kelas 5 ada siswa putrinya berapa? 8. Siswa putranya 6. Nah, 8 dan 6. Ketika mau membagi kelompok, biar isinya sama rata, laki-laki dan perempuannya sama rata. Kira-kira ada berapa kelompok? Kira-kira ada dua kelompok. Dua kelompok itu isinya putra berapa, putri berapa? Harus sama rata. Putranya 3, putrinya 4. Berarti setiap kelompok isinya 7. Betul. Sama rata atau belum? Sama. Ya, itu bisa dicari dari FEB 6 dan 8. Betul. Putranya 6, putrinya 8. FEB-nya berapa? FEB-nya berapa? FEB-nya 6 dan 8 berapa? FEB-nya 6 dan 8 berapa? Tadi kan kita ketemu kelompok berapa? 2. Kan 2 kelompok. Sudah betul Mas Ewan. Berarti 2 itu adalah FEB dari 6 dan 8. Paham ya? Jadi FEB bisa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Paham? Nah, Vano panen mangga. 12 mangga. Ada 12 mangga. Kemudian dia juga beli anggur. Anggurnya ada 15. Ya. Nah, dia mau bagi kepada berapa orang nih yang aku bagi biar mangga dan anggurnya ini sama rata? 3. Ya? Yang lain? 15 dan 12. Berapa? 3 orang. Berarti setiap orang dapat berapa anggur dan dapat berapa mangga? Anggurnya 5. Anggurnya 4. Berarti totalnya berapa buah? 9. Sama rata? Sama. Seperti itu ya. Oh, berarti aku harus nyari 3 orang nih. Tak bagi ini nih. Kalau 4 orang ada rebutan? Enggak. Sisa yang kurang. Iya, pasti ada yang kurang, ada yang sisa seperti itu. Paham ya? Nah, itu tadi manfaat dari belajar FEB. Kalian bisa berbagi dengan adil. Kalau pakai cara daftar Boleh. Sudah? Oke, Evan, berapa jawabannya FEB-nya? 12. Bagaimana yang lain? Sama. Oke, betul ya. Faktor persekutuan terbesar dari berapa?
48 dan 60 adalah 12. Oke, tepuk tangan untuk Evan. Hari ini kita sudah belajar apa, anak-anak? Apa manfaat dari mempelajari FEB, anak-anak? Angkat tangannya, Mbak Evelyn. Menjadi lebih mudah membagi barang. Ya, lagi dengan adil. Ya. bisa lebih mudah membagi barang Dengan adil. Apalagi manfaatnya? Jadi bisa dengan pembagian. Nah, lebih mudah Pembagian. pembagian, mempelajari pembagian. Iya. Oke, baik. Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Oke, angkat tangan. Bagian mana yang paling senang dalam hari pembelajaran hari ini? Oke, sama belajar kelompok. Yang lain? Sama ya. Oke, berarti ketika belajar kelompok, di situ kalian belajar kerja Sama. saling menghargai pendapat. Dapat. Oke, terima kasih sudah punya rasa senang dalam pembelajaran. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan bermanfaat. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang faktor bilangan prima. Oke, pada pertemuan matematika selanjutnya kita akan belajar tentang faktor bilangan prima. Oke, silakan